lingkungan instansi tentu berbeda manajemen informasinya. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin perlu disederhanakan gitu ya informasi yang diperoleh. Maka di sini terkait dengan informasi dalam manajemen, ada yang dinamakan tingkatan pertama adalah manajer tingkat atas. Bagaimana kalau di sekolah ya sama, misalnya pimpinan tingkat atas gitu ya. Itu yang mengelola semua organisasi, intinya apa? Informasi yang dibutuhkannya gitu ya. Itu tidak akan sedetail yang kita sampaikan ke operasional gitu ya di sini. Nah, ini ringkas seluruh transaksinya. Jadi pada saat berbicara ke manajer, info tentang penjualan itu nggak mungkin dirinci per hari. Tapi cukup, oh per hari itu sekian, sekian, sekian berdasarkan beberapa produk, kemudian nanti direview gitu ya, atau divisualisasikan dalam bentuk grafik dan yang lain. Jadi disingkat, jadi tidak akan ada informasi laporan yang begitu banyak gitu dari datanya. Nah, bagaimana dengan level selanjutnya? Nah, berbicara tentang level selanjutnya, tentunya menengah ini lebih informasi yang dibutuhkan untuk secara operasional. Nah, kalau ini boleh lebih dirinci dari yang tadi, misalnya, oh bulanan kita ada 100.000 produk yang terjual, kemudian bulan 2 misalnya 98.000 karena menurun gitu ya. Nah, itu informasi boleh disampaikan rinciannya ke menengah. Karena apa? Berbicaranya adalah nanti untuk next, berarti kita harus menjual berapa, seperti itu ya. Kalau berbicara sistem informasi penjualan. Jadi tadi berbicara tentang level, berarti level atas itu cukup sederhana. Jadi level pimpinan atau manajer itu view-nya, report-nya agak berbeda, seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang pertama, lini pertama, manajer lini pertama atau bawah, di sini operasional gitu ya. Nah, ini malah harus lebih rinci, karena harus tahu. Bahkan tadi terjualnya 100.000 produk, kemudian bisa jadi diproduksinya ini oleh bagian yang A, bagian B, bagian C ini berapa, itu harus lebih di-generate lagi gitu ya. Untuk apa? Karena untuk mengontrol. Oh iya, ini kan 100.000 kemarin terjual, bulan next-nya adalah 98.000. Menurun, berarti kita harus seperti apa? Apakah produksinya dihentikan gitu ya. Jadi supaya untuk mengontrol kalau berbicara manajer harian. Maka kan kalau misalnya nanti di perusahaan, berbicaranya by system gitu ya, nanti kita akan ada tingkatannya, oh ini manajer atas, ini menengah, ini berbicaranya ada supervisor tiap divisi gitu ya. Itu untuk mengontrol transaksi, yaitu tergantung dari prosesnya, supaya nanti bisa dikontrol dan dimonitoring seperti itu. Maka tingkatannya semakin tinggi, data itu tidak usah semakin rinci, tapi harus semakin simpel, semakin mudah untuk dipahami. Itu berbicara tentang informasi dalam manajemen, gitu kan ya. Sama pada saat berbicara inti-inti dari setiap informasi yang disampaikan, berarti pada saat lebih rinci, berarti itu lebih detail bagaimana produk apa saja yang dijual, gitu ya, sampai warnanya dan yang lain itu perlu diinformasikan, karena berbicaranya untuk controlling proses. Maka tingkatannya bisa dilihat seperti ini. Manajer puncak atau pimpinan tingkat atas itu lebih fokusnya ke apa? Ke kebijakan sebetulnya. Oke, produksi kita tambah. Oke, marketing berarti kita harus memperbanyak ke beberapa daerah berdasarkan data ya, data yang diinformasi ya sudah diinformasikan, ya sudah diolah tadi menjadi sebuah informasi dalam bentuk grafis kah atau report rangkuman atau ringkasan seperti itu. Nah, berbicara tentang manajer tengah tadi lebih taktis gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu lebih strategis, yang tengah itu lebih taktis, di mana ya perencanaan pengambilan keputusan gitu ya. Kalau tadi berbicara kebijakan, ini lebih ke merencanakan. Oh, kebijakannya ini kita harus produksi itu diturunkan 1% setiap bulan karena mengalami penurunan. Berarti yang ditaktis ini, oke, berarti bagian mana saja yang harus dikurangi untuk produksinya, seperti itu ya. Nah, manajer operasional yang bagian bawah ini tadi yang langsung mengendalikan gitu ya. Oh, ini A, kita lihat dulu nih bagaimana si A memproduksi, si B memproduksi, mana yang lebih lambat, mungkin itu yang harus dikurangi. Seperti itu ya. Supaya apa? Pengelolaan data berbicara transaksi pada saat penyampaian, pemberian informasi itu supaya ada timbal balik. Makanya berbicara sistem informasi supaya apa? Supaya feedbacknya cepat gitu ya. Supaya feedbacknya cepat antara proses yang satu, antara transaksi yang satu di level bawah, menengah sampai atas.
supaya terjalin yang tadi namanya tidak ada miscommunication atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Gitu. Ini yang sering terjadi di instansi, di perusahaan, di akademika itu sama. Jadi pada saat berbicara strategis, taktis, ya operasional, nah itu harus terjalin komunikasinya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah berbicara tentang karakteristik sistem. Kita kan sudah tahu bahwa sistem informasi berarti kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi. Komponennya tentunya memiliki sifat dari sistemnya. Saya selalu cerita sistem informasi akademik STIMIK Bandung, gitu kan ya. Oh, di dalamnya Bu ada subsistem, betul. Di dalamnya salah satunya adalah tadi yang Anda gunakan. Sistem informasi perpustakaan misalnya, atau presensi, gitu yang tadi digunakan. Nah, berbicara seperti itu berarti itu menjalankan fungsi tertentu, Bu, yang mempengaruhi proses keseluruhan di STIMIK Bandung, betul. Jadi kita nanti mengecek, oh iya, mahasiswa angkatan 2020 presensinya seperti ini tingkatnya. Oh, nanti kan dilihat jumlah mahasiswanya ada 500, yang presensinya rajin sekian persen. 2020 yang jumlah mahasiswanya 200 sekian persen yang absensi, kan gitu ya. Jadi mempengaruhi semua. Kita bisa lihat gitu ya grafisnya. Kemudian berbicaranya batasan sistem. Jadi kalau berbicara kenapa sih sistem itu harus punya batasan? Karena berbicara sistem ada boundary, ada batasannya supaya nanti kita bisa tahu. Oh ini yang luar, oh ini yang dalam, seperti itu ya. Jadi pada saat dibatasi, ya oke, yang masuk login ke LMS itu adalah semua mahasiswa STIMIK Bandung. Karena catatannya punya NIM, gitu kan ya. Yang akses ke LMS dosen adalah dosen STIMIK Bandung, karena punya akses NIDN, seperti itu. Jadi memang harus terlihat supaya nanti kita lihat. Karena apa? Karena memungkinkan berbicara sistem informasi itu integrasi nantinya. Maka berbicaranya next, lingkungan luar sistem. Ini mempengaruhi operasi, Bu, dari sistem yang ada, betul, seperti itu. Dapat menguntungkan, ya pasti, gitu ya. Dapat merugikan, nah itu harus dicek. Pada saat berbicara sistem informasi akademik STIMIK Bandung, tentunya lingkungan luarnya adalah kita harus koneksi, harus integrasi dengan sistem Kemendikbud yang ada, gitu kan ya. Anda nih masuk 2021 dilaporkan kan, di sistem kami ada di STIMIK Bandung. Oh, mahasiswa 2021. Nah, ke Kemendikbud itu akan dilaporkan pada saat masanya sudah dari pendaftaran, kemudian masa 1 semester Anda sudah selesai, nanti kan ada pelaporan nilai. Oh iya, betul nih, dengan NIM 3221002 Leni, ini merupakan mahasiswa STIMIK Bandung, gitu ya. Kemudian 3221312 Zakaria, ini mahasiswa STIMIK Bandung dengan laporan nilainya. Tentunya pada saat berbicara menguntungkan ya jadi terdaftar gitu ya, merugikan mungkin bisa jadi kalau datanya disalahgunakan seperti itu gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan dari karakteristik sistem. Next, yang selanjutnya adalah penghubung, interface-nya. Jadi penghubung antara berbicara sistem itu berarti harus ada penghubung interaksinya. Sekarang kan kalau Anda berkomunikasi lewat mobile kan gitu ya, lewat mobile, lewat LMS, itu untuk komunikasi antara penghubung antara subsistem dengan sistem yang ada. Anda kan sebetulnya data mahasiswa gitu ya. Kemudian berinteraksinya apa supaya bisa mendapat informasi. Pada saat admin sudah menginput jadwal, Anda bisa akses tuh di mobilenya. Oh iya, hari ini jam 9.30 ada kuliah pengantar sistem informasi. Itu kan sebetulnya penghubung sistem ya. Di dalamnya sebetulnya ada database, kemudian ada query-query dan yang lainnya, di mana supaya view ke Andanya bukan query tersebut kan, tapi interface-nya. Sama seperti ke saya tidak usah tahu back-end-nya seperti apa, oh saya hanya upload materi, saya menjadwalkan dan yang lainnya seperti itu. Inputan pasti. Inputannya adalah kalau Anda sekarang, oh tadi dia absensi, Bu, saya masukkan PIN, atau saya scan barcode, itu adalah inputan ke sistem supaya apa? Supaya nanti bisa berupa inputan untuk diproses atau maintenance inputan, gitu ya. Bisa jadi nanti warning dan yang lainnya. Makanya kalau nggak bisa input kan Anda ada notifikasi error dan yang lainnya, seperti itu ya. Keluaran sistem. Ini juga yang diolah, makanya informasinya apa sih kalau misalnya Anda menggunakan sistem informasi akademik STIMIK Bandung, sekarang outputnya sudah bisa terlihat kan? Oh Bu, saya sekarang masih merah nih, presensinya belum Ibu tutup. Tadi kan saya baru ngimputin absen. Nah setelah selesai perkuliahan ini, oh iya Bu, jadi hijau, berarti sudah
terdeteksi bahwa Anda sudah melakukan presensi, gitu kan ya outputnya ya. Nextnya berkaitan dengan apa? Dengan nilai dan yang lainnya. Maka berbicara karakteristik sistem dari mulai komponen gitu ya, subsistemnya, sampai dengan keluaran, itu tentu menjadi satu yang keterikatan atau tergantung dari yang satu sama lain. Next, yang ketujuh adalah pengolahan sistem. Bagaimana proses di dalamnya gitu kan ya. Anda kalau pertama kali kan diaktifasi akunnya gitu ya. Kemudian proses pengolahan sistem itu apa saja yang mengubahnya ya, KRS. Anda klik-klik input, pada saat KRS nanti muncul otomatis absennya gitu ya. Sekarang kuliah masuk absen, nanti pengolahan sistem yang lainnya apa? Rekap nilai gitu kan ya, seperti itu. Sasaran sistem, tujuannya apa sih itu sebetulnya? Next, tujuan goal Anda adalah lulus menjadi sarjana dan mendapatkan transkrip nilai, transkrip akademik. Istilahnya kalau zaman dulu mungkin rapot ya. Nah, sekarang adalah itu, gitu ya. Karena pada saat prosesnya sudah terlampaui, sudah selesai, sasaran tujuan utamanya adalah itu, gitu ya. Menentukan masukannya apa sih, proses outputnya, transkrip nilai. Kalau Anda di awal inputannya bagus, prosesnya bagus, ya outputnya nanti gitu ya, ditranskrip nilai A semua mungkin seperti itu gitu ya. Ya kalau prosesnya ada yang kurang bagus ya nanti tergantung. Oh mungkin ya transkripnya A, ada yang B, ada yang C gitu, bahkan E. Nah itu berbicaranya karakteristik sistem seperti itu ya, dari poin 1 sampai poin 8, keterkaitan bagaimana ciri sebuah sistem itu dapat direpresentasikan gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah jenjang sistem. Jadi kalau jenjang sistem, ini suprasistem. Tadi kita sudah sempat bahas gitu ya. Suprasistem, lingkungan di mana sistem itu berada. Jadi kalau berbicara suprasistem bisa jadi sistem yang di akademik itu adalah sistem yang di STIMIK Bandung itu suprasistem. Karena di dalamnya ada PMB, ada berbicara tentang akademik gitu ya, presensi dan yang lainnya keuangan. Atau bisa jadi suprasistem ini lingkungan di mana secara global gitu ya. Misalnya, oh ya, secara keseluruhan suprasistemnya adalah kita punya sistem Kemendikbud gitu ya, pelaporan Kemendikbud Pedagdikti. Pemerintah kan sudah nyiapin setiap perguruan tinggi, setiap sekolah itu pasti gitu ya suprasistemnya ke sana. Makanya harus ada pelaporan, gitu kan ya. Sistemnya apa ya? Kampus-kampus. Gitu ya, kampus, kemudian subsistemnya tiap kampus tadi punya sistem PMB, sistem akademik, sistem penggajian karyawan dan dosen, seperti itu. Maka secara besar suprasistem berarti lingkungan di mana posisinya berada, seperti itu, gitu ya. Subsistem sampai dengan suprasistem ini saling berkaitan satu sama lain. Tetapi di sini tidak dikelola oleh sistem. Jadi kalau kita kan nggak ngelola ya sistem yang ada di Kemendikbud, tapi kita melaporkan data. Nah, sistem yang di STIMIK apa ya? Tadi sistem yang akademik, presensi, dan yang lainnya. Subsistem yang memang dirasakan oleh bagian-bagian. Sistem informasi sumber daya manusia di STIMIK Bandung, ya kalau saya dosen berarti saya itu yang input data tersebut. Kalau sistem informasi akademik berarti ya semua yang kita gunakan gitu ya, absen, perkuliahan, gitu ya, KRS dan yang lainnya. Kemudian contoh perpustakaan gitu ya, subsistem dari STIMIK Bandung juga misalnya perpustakaan. Karena nanti dengan NIM Anda bisa login misalnya seperti itu. Nah, berbicara tentang komponen sistem informasi ini sudah pernah disampaikan adanya pengguna atau user. Tujuannya untuk apa? Ya untuk supaya nanti membantu gitu dalam mengolah data menjadi informasi yang memberikan informasi memiliki value. Tadi berbicara sistem informasi, tujuannya itu gitu kan ya. Masuk proses keluarannya. Datanya apa yang diolah? Maka pada saat berbicara, oh iya, sistem informasi akademik berarti data yang diolahnya adalah data mahasiswa, data dosen, data nilai gitu ya. Teknologinya apa? Dulu misalnya di STIMIK menggunakan RFID untuk teknologinya gitu, karena berbicara sistem informasi dan teknologi, sistem informasinya nih, sistem informasi presensi, teknologinya apa? RFID. Oh sekarang Bu berbasisnya adalah QR code dengan mobile misalnya seperti itu. Model itu adalah prosedurnya seperti apa, logika atau matematika perhitungannya seperti apa. Jadi pada saat berbicara prosedur, Anda tidak bisa tiba-tiba saja ikut kuliah di kelas ini kan. Yang pertama adalah Anda mengikuti pendaftaran mahasiswa STIMIK Bandung. Next, setelah Anda punya NIM, Anda KRS gitu ya. Anda masuk ke sistem,
Anda pakai KRS kan, seperti itu ya. Nah, setelah KRS, Anda bisa masuk lihat jadwal, gitu ya logikanya. Kemudian ikut kuliah, nanti muncul nilai. Nilai itu dari mana? Tentunya logikanya adalah jika Anda sudah ikut ujian, UTS, UAS, mengisi tugas, dan yang lainnya, logikanya adalah muncullah hasil nilai. Nah, secara matematika perhitungannya adalah bisa jadi average atau rata-rata gitu ya dari nilai semua, atau tergantung persentasenya. Kalau di mata kuliah saya misalnya 35 tugas UTS, 35 UAS, berarti kan itu perhitungannya gitu ya. Maka pada saat berbicara tentang prosedur, logika, dan matematikanya, perhitungannya tentu harus ada pengendali. Maka di STIMIK itu tidak semua lolos gitu ya. Pengendalinya adalah orang nilai lebih dari 80 A. 69 misalnya sampai dengan 79 itu B. C-nya berapa D. Jadi memang ada pengendali. Kenapa? Kalau semuanya diloloskan berarti tidak ada pengendali. Seperti itu. Oke, Anda nih lulus di STIMIK Bandung, standarnya harus 4 tahun. Boleh Bu lebih dari 4 tahun? Boleh. Tapi tentu ada pengendali dari sistem kita atau dari suprasistem kita. Dari sistem kita 7 tahun itu sudah DO otomatis. Sistem pemerintahan tadi yang berbicara tentang suprasistem sama 7 tahun langsung di DO juga. Jadi pengendalinya adalah oke nih kalau sesuai dijalankan, kalau tidak berarti seperti apa gitu ya. Nah, ini penting pengendalian ini karena supaya kita bisa tahu adakah feedback, adakah umpan balik dari sistem informasi gitu ya. Sama pada saat berbicara, oh ya Bu, ini ada kuotanya, berarti kan dia punya pengendalinya supaya apa? Oh, ruangannya cukup atau tidak sih, gitu kan ya? Pemetaannya ada nggak? Seperti itu. Ini ya gambaran komponen, di dalamnya ya prosesnya tergantung. Mau pencatatan, verifikasi, klasifikasi, penyusunan, peringkasan, gitu ya. Sampai nanti dihasilkan sebuah informasi. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan model sistem. Jadi berbicara apapun itu, mau kita pakai teknologi mau tidak, tetap ada yang namanya pengendalian umpan balik. Inputnya apa? Data, misalnya presensi menggunakan RFID atau misalnya menggunakan suhu gitu ya. Suhu yang kurang dari 37 boleh masuk ke ruangan, yang tidak boleh. Maka pada saat input, tapping suhu, masuk di proses, outputnya adalah suhu 37,9 misalnya. Sensornya mengidentifikasi unit pengendalinya, oh maaf tidak bisa masuk. Gitu. Standarnya apa? Oh karena harus 37 minimal itu. Berarti tidak boleh masuk kan? Sistem menolak, pintu ditutup, misalnya tidak dibuka gitu ya. Nah hal seperti itu berarti harus ada pengendalian umpan balik. Walaupun kita menentukan rule, logika dan matematika sesuai, tapi tetap harus ada standarnya gitu ya. Di STIMIK Bandung, mahasiswa itu boleh sampai ngambil 24 SKS next semester. Kalau apa standarnya? Kalau IPK-nya lebih dari 3,00 gitu ya. Dengan asumsi apa? Oh berarti kalau IPK 3,00 Anda dikatakan baik, cukup, dan bagus untuk mengikuti tambahan mata kuliah. Gitu ya. Pengendalinya yaitu sampai dengan 24. Logikanya adalah itu mata kuliah yang bisa diambil lebih gitu ya, seperti itu. Maka pengaturannya ya by sistem nanti bisa ditambahkan sampai 24. Tetapi sesuai dengan standar yang ada syaratnya dan yang lain, ada ketentuannya gitu ya. Maka model sistem ini sering dibahas karena apa? Berbicara sistem informasi yang baik itu harus ada yang namanya pengendalian umpan balik. Supaya apa? Supaya kita tahu sensor mendeteksi, menghasilkan informasi, berikan umpan balik ke usernya nantinya seperti apa. Maaf gitu ya, tinggi Anda kurang mencukupi, maka nggak bisa masuk. Kalau di arena permainan kan gitu sensornya ya. Sama, kalau nanti pun pakai sistem informasi itu harus tercover gitu ya. Anda nih mau daftar misalnya gitu ya. Oh maaf, usia Anda belum masuk ke dalam 17 tahun dan belum memiliki NIK atau nomor induk kependudukan misalnya seperti itu. Nah, itu memang bagus. Jadi ada umpan balik di prosesnya, di prosedurnya, dan view nanti ke orang yang menggunakannya seperti itu. Nah, kemudian sistem informasi dalam proses manajemen itu dalam apa saja? Perencanaan. Kenapa harus direncanakan? Karena supaya kita tahu nextnya seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti Anda membangun sistem informasi perusahaan atau misalnya di sekolah, gitu ya, tetap harus direncanakan. Oh ini perencanaannya setahun akan seperti apa konsep penggunaannya.
Tujuan organisasinya, oh ya pengen promosi, pengen marketing nih pakai sistem informasi, berarti direncanakan mana yang ke arah marketing dan yang lainnya, seperti itu. Kepemimpinan organisasi, tentu. Jadi nanti kalau berbicara sistem informasi, Anda buat sistem informasi, saya mau buat sistem informasi untuk semua ekstrakurikuler di STIMIK Bandung misalnya. Itu boleh, berarti nanti Anda tentukan job desk-nya. Oh, kalau bagian keagamaan ini view-nya seperti ini, kalau bagian IT ini view-nya seperti ini. Supaya nyampe gitu ya, sistem informasi itu lengkap. Tadi kan terdiri dari sub-sub komponen. Kalau komponennya saling mengisi, saling berintegrasi, pasti tujuannya cepat tercapai seperti itu. Kepemimpinan sama, informasi untuk pengarahan. Makanya kenapa, oh ya nih, bagian admin atau bagian manajer atau bagian kepala sekolah ini menginformasikan. Ini banyak siswa yang belum absensi, banyak guru yang terlambat, dan yang lainnya. Itu kan untuk memotivasi atau mempengaruhi bagaimana kerja kita. Pengendali, lagi-lagi tadi, sesuai prosedur berjalannya. Bagaimana kalau tidak sesuai prosedur? Gitu kan ya? Karena harus ada pendali, kalau tidak sesuai berarti harus disesuaikan. Harus diapakan di dalam informasinya. Apakah diberi notif, apakah diberi catatan, dan yang lainnya seperti itu. Konsepnya di sini tentunya berbicara tentang manajemen, lebih banyaknya ke sumber daya organisasi. Sumber daya itu bisa human-nya, orangnya, bisa objek atau data yang dikelolanya. Secara apa? Secara efektif dan efisien untuk nanti menghasilkan informasinya. Dua bentuk yang memang sering menjadi ini fisik atau konsep gitu ya. Di dalam organisasi pasti itu harus ada. Berbicara fisik berarti man, itu orangnya. Money berarti keuangannya. Material, apa sih yang dibutuhkannya? Mesin, ya fasilitas dan energinya. Gitu. Itu secara fisik. Tapi kalau secara konsep, informasinya didapatkan logika-logikanya. Seperti itu ya. Makanya tadi, ya kalau KRS itu harusnya sudah masuk ke data PMB dulu. Setelah KRS harusnya bisa lihat jadwal dan yang lainnya. Gitu ya. Tentunya untuk apa? Untuk mencapai tujuan kegiatan. P1, P2, P3, kita harus dicapai. Jadi makanya kalau berbicara sistem informasi yang ada di STIMIK itu apakah langsung semua terjadi? Ya enggak. Perbagian dulu gitu kan ya. Sub-sub sistem yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan. Sistem informasi penerimaan siswa baru yaitu tujuannya untuk menjaring mahasiswa next gitu ya, masuk ke akademik kalau sudah ada datanya. Berarti kan tujuan satu selesai, tujuan kedua selesai. Pencapaian tiap-tiap sistem itu ada gitu ya. Maka nanti akan mengerucut dan berintegrasi saling mengisi tadi di dalam sebuah sistem, sub-subsistem bergabung gitu ya. Pencapaian tujuannya akan lebih cepat. Nah, ini tadi hubungan tingkat manajer dan informasi. Semakin atas, lingkungannya tentunya lebih ke perencanaannya lebih banyak gitu ya, pengendaliannya di menengah, dan ini internal lebih ke pengendalian secara operasional ya gitu. Jadi strategis, manajemen, operasional. Kalau tadi strategis, taktis, operasional ya. Taktis itu memanagenya seperti itu. Nah, informasinya apa? Tadi semakin ringkas. Tapi kalau ke bawahan harus semakin rinci, gitu kan ya? Ya kalau misalnya bagian produksi mungkin Anda sudah pernah mendengar, oh iya kalau bagian produksi mau produksi itu harus jelas, harus rinci. Saya mau produksi tas, tasnya bahannya kulit, warnanya ini menjadi apa, hitamkah atau coklatkah, ukurannya sekian-sekian, itu harus rinci. Tapi kalau berbicara ke menengah, oke, kita akan produksi, gitu ya. 1000 produk tas kulit, gitu ya. Tapi kalau kemudian dengan tipe A, B, C cukup seperti itu. Tapi kalau ke atasan, oh kita akan produksi tas kulit jumlahnya sekian per minggu, per bulan, per tahun, seperti itu. Maka ini adalah hubungan tingkat manajer dan informasi berkaitan dengan dalam sebuah struktur organisasi atau instansi seperti itu. Jadi nanti hati-hati view ke atasan manajer paling atas atau misalnya ke manajer operasional itu akan berbeda tingkatannya, gitu ya penyampaian. Kemudian yang selanjutnya adalah SIM. Nah, berarti Bu tadi berbicara sistem informasi. Karena kaitannya ada manajemen, berarti nanti harus dikelola Bu sistem informasi manajemen tersebut, betul. Maka muncullah nanti mata kuliah baru untuk Anda di semester next, itu tentang sistem informasi manajemen. Jadi memang bagaimana sistem informasi itu dikelola, terkoordinir, sehingga informasinya pun tersampaikan dari satu ke yang lain, karena di manage tadi. Seperti itu ya.
Nah, kemudian ini pengertiannya nanti silakan Anda bisa pahami gitu ya. Yang intinya sama-sama, terdirinya dari sumber daya informasi berarti ada perangkat keras, perangkat lunak. Kalau perangkat keras berbicaranya tadi hubungannya dengan teknologi seperti itu ya, ada basis data, ada prosedur kerjanya, ada operator atau petugasnya, ada pemakai, ini sama, hampir sama. Cuma pada saat berbicara kenapa kita harus butuh sistem informasi manajemen, enggak hanya sistem informasi aja gitu ya. Karena tentunya yang diperoleh itu harus menghasilkan sebuah kepastian dalam pengambilan keputusan. Gitu ya. Perlu mengelola data yang sistematis, gitu ya, cepat dan akurat. Jadi dikelola. Oh, ini tampilannya seperti ini, seperti ini. Jadi memang pada saat berbicara sistem informasi manajemen, itu pengelolaannya lebih ekstra dibanding sistem informasi biasa. Maka next, Anda akan ketemu di mata kuliah ini, yaitu namanya sistem informasi manajemen, kelanjutan dari sistem informasi biasa, gitu ya. Kalau di SI kan pengantar sistem informasi. Kalau di sistem pengantar teknik informatika. Nah, nanti di SIM ini digabung SI dan IF. Bagaimana memanage sistem informasi baik di bidang SI sendiri atau di informatika. Seperti itu. Oke. Itu terkait bahasan tentang bagaimana manajemen dalam sebuah